Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi alqa'il fi kitabil karim wa wastaqul qailin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Imam Fadilah, kelas PAI 3A IPN Kota Tegal, mata kuliah media pembelajaran. Baik, saya akan mempresentasikan tentang rukun Islam. Baik, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat diucapkan oleh seseorang muslim sebagai bukti keyakinannya dalam memeluk agama Islam dan ikhlas dalam menjalani syariat yang telah diwajibkan. Jadi, ketika seseorang kemudian ingin masuk ke agama Islam, itu harus membaca 2 kalimat syahadat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika seseorang ingin yang kemudian notabene bukan agama Islam, ingin masuk ke agama Islam, yaitu tadi harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa, yaitu beliau dengan memainkan sebuah wayangnya. Ketika seseorang kemudian ingin melihat, ingin menonton, maka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, itu rukun Islam yang pertama. Kemudian rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah sebuah kewajiban untuk umat Islam yang notabene sudah dewasa, sudah baligh. Kemudian sholat juga ada yang namanya sholat subuh sebanyak 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Itu sholat yang notabene sudah baligh, sudah dewasa, itu harus melaksanakan sebuah kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu. Adakala seseorang kemudian ingin melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain, maka itu juga tidak apa-apa. Baik. Kemudian rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Puasa artinya menjalankan ibadah puasa wajib pada bulan suci Ramadan. Kemudian arti dari puasa yaitu menahan diri dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri pada siang hari. Kemudian juga seseorang berpuasa diawali dari terbitnya fajar
sampai tenggelamnya matahari ataupun juga sudah memasuki waktu azan maghrib. Jadi ketika seseorang kemudian sedang berpuasa, maka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Boleh berhubungan suami istri ketika sudah berbuka puasa. Jadi ketika seseorang kemudian sedang berpuasa, alangkah baiknya jangan sampai untuk kemudian selalu ingin melihat hal-hal yang negatif. Karena dengan demikian seseorang sedang berpuasa bisa menggugurkan pahalanya orang yang sedang berpuasa. Maka dari itu, semoga orang-orang yang berpuasa selalu menjaga amarahnya, selalu menjaga hawa nafsunya, untuk kemudian jangan sampai pahala berpuasanya itu tadi jangan sampai gugur. Ataupun kita berpuasa dari pagi sampai tenggelamnya matahari tidak mendapatkan pahala suatu apapun. Baik, itu tadi rukun Islam yang ketiga. Selanjutnya rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Zakat di dalam Islam juga ada dua macam. Yang pertama zakat fitrah yang berupa makanan pokok. Ada juga zakat mal berupa uang ataupun benda. Zakat fitrah dibayarkan selama bulan suci Ramadan ataupun juga sebelum memasuki hari raya Idul Fitri. Kemudian zakat itu sangat bermanfaat bagi orang yang sangat-sangat membutuhkan ataupun kurang mampu. Adapun juga ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Baik, orang yang berhak menerima zakat, yang pertama ada orang fakir, ada juga orang miskin, ada juga orang yang mengurusi zakat yaitu amil, ada juga orang mualaf, ada juga orang yang berbebas ataupun budak, itu berhak menerima zakat. Ada juga orang yang terlibat hutang, hutangnya itu sangat-sangat banyak, maka tidak apa-apa. Kemudian orang yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Ada juga orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya untuk sebuah meraih kebahagiaan ataupun tujuan yang bermanfaat, itu juga tidak apa-apa. Itu tadi rukun Islam yang keempat. Selanjutnya rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah dan Madinah pada bulan haji ataupun pada bulan-bulan Dzulhijjah. Ibadah haji merupakan kewajiban umat muslim apabila mampu dari segi fisiknya dan segi biayanya. Karena haji itu sangat-sangat membutuhkan biaya yang banyak, sangat membutuhkan fisik yang kuat dan sehat jasmani dan sehat rohani. Baik, kemudian ibadah haji bagi orang yang mampu, karena perjalanannya sangat-sangat jauh, sangat-sangat membutuhkan tenaga yang kuat, fisik yang kuat, dan juga ada biaya yang sangat-sangat mahal. Maka dari itu tadi rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan,
selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar keislamannya kita sempurna, agar keimanan kita sempurna. Semoga kita semua bisa melaksanakan dengan baik. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang sopan ataupun kurang berkenan. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.